Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok lama sih Bu? Belum cair tak Bu? Sudah. Sudah ya. Saya ulangi sekali lagi ya, karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, kita nah ini dong. Sekarang belajar tentang apa ya ibu-ibu ya? Tentang anak penelantaran ya. Tapi di sini bukan belajar untuk contoh menelantarkan anak, tapi pencegahan biar kita sebagai ibu-ibu itu tidak menelantarkan anak-anak kita. Terkadang di sini ada yang full orang tuanya, bapak ibunya apa kerja semua. Saya. Oh, Ibu Isna nih. Anak-anaknya gimana, Bu? Anaknya sama neneknya. Oh, terus untuk masalah makan, apa neneknya juga? Selama saya kan kerjanya cuma setengah hari, Mbak. Iya. Dari pagi sampai siang saya menyuci di rumah tetangga, ya, Mbak. Oh, gitu. Iya, Jadi anaknya tetap masih terpantau ya, Bu ya? Ya, ditipin pagi, nanti siang tak ambil. Kan rumahnya deketan. Oh, Samping deketan. rumah. Iya. Sip. Jadi ketika orang tuanya sama-sama sibuk, anaknya juga harus diperhatikan. Karena apa, Bu? Karena anak-anak itu penerasi penerus bangsa itu ya. Di sini ada pengertian penelantaran anak. Itu tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, psikis, rohani maupun sosial. Nah, kebutuhan dasar anak baik fisik itu apa? Tentang masalah tumbuh kembang makannya anak-anaknya gimana gitu ya. Terus untuk masalah psikis itu tentang otaknya, Bu, karakternya nanti anak itu gimana. Ketika orang tua sering marah-marah itu nanti juga terganggu pada psikisnya. Terus kalau untuk rohaninya anaknya diajari apa? Sholat bisa, ngaji bisa. Ada anak yang ngaji di sini ya, Bu ya? Ada. Ya. Kami ini kan tetangga, semua anaknya ngaji di rumahnya Pak Wahid. Alhamdulillah ya, Bu. Alhamdulillah ya. Soalnya saya tuh gak pinter ngaji, Mbak. Oh, Kita sama-sama jilid 6 ya, Bu Is ya. Iya. jilid 6 gak apa-apa, Bu. Yang penting anaknya harus bisa Al-Quran ya, Bu ya. Sudah khatam berapa kali? Belum, Bu. Oh, Ini belum. kan Masih jilid kecil-kecil. 6. Oh, masih jilid 6 nggak apa-apa. Nah, itu untuk kebutuhan rohaninya. Kalau untuk kebutuhan sosialnya, anak-anak biasanya diajari apa, Bu? Kalau untuk biar akrab sama Bermain. lingkungannya. Oh, Main. Betul. Jadi ketika teman-temannya main, itu jangan pernah dilarang ya, Bu ya. Gitu. Karena itu untuk tumbuh kembangnya untuk sosialnya. Terus anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Nah, ini udah ada pasal undang-undang ayat 4 tahun 1979 ya. Jadi ketika jenengan nanti kalau menelantarkan anak itu sudah ada di pasal undang-undang, sudah ada tadi. Apa dapat hukuman? Iya, dapat hukuman, Bu. Di penjara? Enggak di penjara, Bu. Paling bisa Aja dong. iya, saya itu masalah hukum-hukum saya nggak tahu ya, Bu ya, karena saya juga bukan dari hukum ya, Bu ya. Nanti bisa biar saya tanyakan suami saya ya, Bu ya. Suaminya Ibu dari hukum, tah? Iya, dari hukum, Mbak. Iya, suaminya Bu itu hakim. Iya, Bu. Di situ ada, saya tutup ya, Bu ya. Ya. Di situ di buku pintarnya dibuka halaman 33 ya, Bu ya. Dibawa semua, Bu, buku pintarnya, Oh, ya, Bu. Bu ya. Oh iya, dibawa. Ya, di sini berhubung ada yang bisa ya nggak baca, Bu? Bisa. Oh, ada ya. Ya, di sini saya ceritakan ya, Bu ya. Mungkin nggak paham jenengan ya. Di sebuah dusun di desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilonggok, Banyumas, Jawa Tengah, Tasbirin, umur 12 tahun. Harus mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya, Dani yang berumur 9, Rianti yang berumur 7, dan Daryo berumur 5 tahun.
Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya. Sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasar 1 tahun yang lalu. Ketiga adiknya kini sangat mengandalkan tas pirin yang umur 12 tahun itu loh Bu. Ya Bu ya. Yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi serta menanam padi bersama warga desa pada saat masa tanam. Hampir setiap hari Taspirin mesti pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi 3 adiknya. Kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi dan pulang jam 12 siang. Berapa jam berarti Bu? Dari jam 7 pagi 8, 9 ke jam 12 siang? 12, 5 jam. 5 jam ya Bu ya Taspirin. Nah, kadang sehari dapat 30 sampai 40 ribu sehari. Itu untuk dibelikan beras dan sayur. Sisanya untuk jajan adik-adiknya. Ya. Nah, Taspirin ini keadaan sudah putus sekolah, Bu. Kasihan itu ya. Iya, makanya SD ya Bu, sudah Iya. lulus apa belum itu? umur 12, Bu, sudah lulus, Bu. Ya, masih mau lulus beranjak SMP, Bu. Terus saya lanjutkan. Pagi sebelum dia berangkat ke sawah, Taspirin harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu, serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberikan makan untuk adik-adiknya. Dia pun bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dengan mengajak adik-adiknya sholat dan mengaji di musola depan rumah. Gimana Bu menurutnya jenengan terhadap Taspirin ini? Ditelantarkan atau enggak Bu sama bapaknya? Karena ibunya kan sudah meninggal. Iya kasihan Mbak, masa ditinggalin gitu. Nggak ada yang ngurus gitu. Menggantikan fungsi orang tua. Dia menggantikan bapaknya ngurusin adik-adiknya. Padahal itu kan tanggung jawabnya bapak. Itu kudune sing ngopeni kan bapak. Tapi bapaknya bekerja di Kalimantan itu gimana? Itu termasuk penelantaran anak. Masuk ya Bu ya? Termasuk, Penelantaran Bu. ya Bu ya. Kasihan lo, kalau bekerja kan berarti harusnya dapat uang dari ayahnya. Lah itu nggak dikasih. Aspirinnya masih kerja sendiri. Yo, namanya ditelantarkan itu Mbak. Berarti masuk di sini ya Bu ya? Masuk. Tapi Taspirin hebat Bu, bisa mencukupi 2 adiknya tadi yang kecil-kecil, diajari sholat, dimasakin nasi, dimasakin sayur-sayuran gitu ya. Di situ tadi Taspirin itu mencakup fisik, psikis, rohani maupun sosialnya enggak Bu ya kira-kira? Mencakup Iya, semua, Mbak. mencakup semua ya Bu ya. Baik, terima kasih. Dari sini apa ada yang kita tanyakan Bu mungkin sebelum saya akhiri? Cukup, tidak ada Ibu. Cukup ya. Saya ada tepuk Bu, namanya tepuk terima kasih namanya. Gini. Kan kita sudah belajar ya Bu ya, maka kita terima kasih kepada diri kita sendiri ya. Mulai dari otak kita yang sudah mau fokus gitu ya, mulai dari hati kita yang jernih, berniat untuk mendengarkan saya untuk belajar ini. Kita belajar sambil bermain gitu ya. Tepuk terima kasih. Otak ini, hati ini, mulut ini mau bilang terima kasih. Gitu ya Bu ya. Ya. Ayo Bu ya, bersama-sama ya Bu ya. Tepuk terima kasih. Otak ini, hati ini, mulut ini mau bilang terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah mau mendengarkan cerita saya, belajar dengan saya, yang sudah meluangkan waktunya gitu ya Bu ya. Makasih. Lain kali kita akan bertemu di modul 5 ya Bu ya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.